Kemudian yang ke-8, tidak berlebih-lebihan. Jangan ketika hijrah akhirnya berlebih-lebihan. Yang tidak wajib kita jadikan wajib. Antum ingat kisah sahabat 3 orang? Ingat jemaah? Gimana kisahnya? Nak kasih hadiah. Fadhal. Antum udah dapat hadiah belum? Oh, oke, fadhal. Yang satu nggak akan menikah. Bismillah. Puasa nggak buka-buka. Buka apa maksudnya? Nah. Baik. Puasa terus. Ya berbuka lah, masa nggak berbuka dia? Puasa terus menerus ya. Waktunya berbuka gitu. Tapi besoknya puasa lagi. Yang ketiga? Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khair. Lihat tuh, kisah 3 sahabat yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin bertobat, ingin hijrah dari semua amalannya yang buruk untuk lebih baik. Mereka berkata, aku tidak akan menikah. Satunya. Karena dia berpikir menikah itu bisa menghalangi ibadah dia. Jelas. Allah mengatakan wanita itu ujian. Istri itu sebagian jadi musuh. Suami yang biasanya sholat tahajud, mau sholat tahajud sama istrinya dipegangin. Nggak bisa sholat tahajud. Yang biasa puasa sunnah sejak menikah, nggak pernah puasa sunnah. Ada anak-anak muda yang sebelum nikah, Masya Allah puasa sunnah. Iya Ustaz, anak dulu puasa sunnah untuk menahan nafsu. Udah nikah, alhamdulillah sudah. Nah, umpamanya. Jadi ada orang yang ingin puasa, yang ingin nikah terus tadi. Kok ingin nikah terus ya ma? Yang tidak mau menikah, yang pertama. Karena dia berpandangan kalau menikah itu bisa mengurangi ibadah dia. Yang kedua, ingin puasa sunnah terus selama-lamanya. Yang ketiga, ingin sholat malam terus-terusan dan tidak tidur. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi melihat ini nggak benar nih. Beliau langsung naik mimbar, dikumpulkan semua sahabat. Ini ada sebuah pemikiran yang nyeleneh. Sebagian orang berpandangan ini baik. Orang kalau berpandangan suatu amalan itu baik, mungkinkah dia bertobat? Nggak mungkin. Orang itu bertobat ketika berpandangan ini salah. Tapi ini 3 sahabat berpandangan itu baik. Maka Rasulullah SAW langsung naik mimbar. Dia kumpulkan para sahabat. Ma balu aqwamin yaquluna kadza kadza. Beliau mengatakan, ada apa nih orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Beliau tidak menyebutkan nama mereka. Karena bukan namanya yang penting. Tapi ucapan mereka ini yang perlu diluruskan. Siapapun yang mengatakan salah kalau ucapan itu salah. Itu termasuk adab dan etika Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Ketahuilah aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku itu sholat malam dan aku tidur. Aku itu puasa dan aku juga nggak berpuasa. Aku berbuka. Artinya pada beberapa hari beliau puasa, beberapa hari beliau nggak puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Maka jangan berlebih-lebihan antum. Jangan sampai antum karena hijrah baru tobat akhirnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang sunnah antum katakan wajib, mereka katakan sunnah. Dan cuma antum ingin komitmen untuk melaksanakan, tafadhal. Rasulullah SAW menegur Mu'ad bin Jabal. Kadangkala ada satu anak baru tobat jadi imam, baca Al-Baqarah salat maghrib. Insyaallah. Berlebih-lebihan enggak? Berlebih-lebihan. Mu'ad bin Jabal salat Isya. Salat Isya baca Al-Baqarah, waktunya enggak apa-apa sih. Isya cukup untuk baca Al-Baqarah tuh, insyaallah ada waktu. Tapi masalahnya dia enggak salat sendirian, banyak jamaahnya. Ada salah satu orang yang sholat bersama Mu'ad, dilihat kelamaan sholatnya Mu'ad, aduh panjang banget ini. Dia langsung sholat sendiri. Antum melihat Mu'ad bersama orang ini.
Mu'ad berpandangan kalau tuh orang yang meninggalkan sholat itu yang salah. Itu pandangan Mu'ad. Bahkan disebut munafik atau apa. Orang seperti itu. Maka sampailah berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ditegur siapa? Mu'ad. Bukan tuh orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afattanun ya Mu'ad? Apakah engkau akan menjadi orang yang menghidupkan fitnah?" Kata dia, kalau kau sholat sama orang, kau tahu di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada yang sakit. Maka bacalah surat Sabbih isma rabbikal a'la. Bacalah surat Hal ataka hadithul ghasyiyah. Maka para jamaah jangan berlebih-lebihan. Inna hadad din yusr. Agama ini mudah. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Tidak ada satupun orang yang berusaha untuk mempersulit dirinya kecuali dia kalah. Makanya orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah, lama-kelamaan malah nggak beribadah dia. Ditinggalkan karena nggak kuat dia. Aduh kok berat banget nih, kau yang memberatkan dirimu. Maka Islam itu agama yang pertengahan. Antum sakit nggak bisa wudhu tayamum, jangan maksakan diri. Ada orang enggak, anak mau wudhu karena pahalanya wudhu seperti ini, seperti wudhu sakit antum akhirnya. Maka jangan. Kemudian ke masjid hujan terus, antum nggak harus ke masjid. Wah tapi anak mau ke masjid, pahalnya lebih besar. Nah, pahalnya lebih besar. Tapi kau bisa terpeleset atau apa, jalannya licin. Jangan memberatkan diri. Tetap yang wajib katakan wajib, yang sunnah-sunnah rukhsah diambil. Ada orang-orang yang tidak menerima rukhsah. Seperti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan lagi puasa nih. Sebagian sahabat sedang puasa dan Nabi sudah ambil gelas. Dia tunjukkan kepada para sahabatnya bahwa beliau berbuka. Ana izin minum. Beliau tunjukkan beliau minum. Sebagian sahabat tetap tidak mau berbuka. Marah Rasulullah SAW. Itu rukhsah. Dan ini kondisi mau perang. Kita butuh kekuatan. Disuruh berbuka mereka sama Rasulullah SAW. Orang sakit nggak kuat puasa jangan puasa. Musafir, antum dalam perjalanan, ada jemaah umroh biasanya. Jemaah umroh itu berangkat umroh pas Ramadan. Ana pernah ikut. Pas berangkat, kita berangkat jam 2. Maghrib jam berapa? Jam 6. Naik pesawat, nggak maghrib jamaah. Karena pesawatnya menuju ke arah barat. Jadi mataharinya nggak tenggelam-tenggelam. Itu baru azan ketika sampai di Riyadh. Sampai di Riyadh itu kita kira-kira ya jam 6 waktu Saudi, jam 10 waktu Indonesia. Sebagian jamaah akhirnya tepar karena memaksakan diri untuk berpuasa. Jangan. Kalau ingin istiqomah, berusahalah. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit ya. Antum sholat malam kuatnya 3 rakaat lebih baik daripada antum sholat 11 rakaat cuma 7 hari. Setelah itu antum gak anu lagi. Ada orang yang puasa Daud, anda mau puasa Daud, bismillah. Puasa Daud sebulan, alhamdulillah. Habis gitu gak pernah puasa lagi. Lebih baik mana dengan yang puasa Senin Kemis? Tapi terus dia puasa Senin Kemis. Jangan memberatkan diri.